bahwa teori yang ditemukan oleh Sumner sifatnya mengikuti bagi sebagian orang menyebut seperti Darwinisme sosial juga. Sobat semua, pernahkah melihat satu peristiwa di mana ada orang yang berperilaku seenaknya? Misalnya mengambil barang orang, atau kemudian menyerang orang lain, atau berpakaian seenaknya. Nah, bagaimana nasib orang seperti itu? Nah, kemungkinannya adalah dia akan dikucilkan dari masyarakat, atau dianggap sebagai bukan orang waras. Nah, inilah yang ingin saya jelaskan dengan melihat satu teori dalam teori sosiologi klasik yang dikemukakan oleh Graham Sumner. Nanti akan saya jelaskan bagaimana hubungan antara pengantar yang saya sampaikan tadi dengan teori William Graham Sumner. Nah, saya akan mulai dengan biografi singkat siapa itu yang dimaksud dengan Graham Sumner. Nah, Graham Sumner ini hidup di antara tahun 1840 sampai tahun 1910. Dan Sumner lahir di kota Paterson, New York, Amerika. Lalu kemudian mengenyam beberapa pendidikan di perguruan tinggi, di antaranya di Yale, kemudian di Göttingen dan juga di Oxford. Nah, kemudian karir akademiknya dijalani di Universitas Yale. Ada dua buku yang kemudian sangat populer. Yang pertama berjudul Folkways, itu terbit pada tahun 1906. Lalu kemudian ada juga buku yang dipublikasi setelah Sumner wafat yang berjudul The Science of Society. Ini ada sekitar 4 jilid dan terbit antara tahun 1927 sampai 1929. Nah, sobat semua, pemikiran teori sosiologi dari Sumner ini bermula dari konsepsi bahwa Sumner memahami bahwa manusia itu terdiri dari aspek jasmani dan aspek rohani. Karena itu dalam tubuh manusia, dalam diri manusia selalu ada pemenuhan keinginan-keinginan pada dua hal tadi. Jadi ada pemenuhan untuk hal-hal yang sifatnya ragawi dan bersifat ruhani. Jadi hal-hal yang ada dalam diri manusia kemudian membutuhkan atau menagih untuk dipenuhi. Nah, karena setiap orang kemudian melakukan usaha bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut, dan ada kecenderungan orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang berusaha memenuhi kebutuhan dirinya. Tetapi ada satu konsekuensi ketika semua orang kemudian melakukan tindakan semaunya seperti dalam pengantar saya, maka nanti akan menimbulkan sebuah konflik atau ketegangan antara satu kepentingan dengan kepentingan yang lain. Misalnya kalau saya memenuhi keinginan diri saya sebagai individu, lalu orang lain juga akan berusaha untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri, maka disitulah akan terjadi antagonisme, akan terjadi konflik bagaimana setiap individu untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Nah, karena itu manusia kemudian melakukan proses pembelajaran, berpikir bagaimana agar keinginan, kebutuhan-kebutuhan yang bersifat biologis tadi juga dapat terpenuhi, tetapi pada sisi yang lain tidak menimbulkan konflik dalam masyarakat. Inilah yang menjadi perhatian dari teori sosiologi yang dikemukakan oleh Sumner. Maka dari itu, setiap individu ketika memenuhi keinginannya masing-masing itu akan berupaya untuk menegosiasikan antara kepentingan pribadinya dengan kepentingan orang lain. Dan inilah yang kemudian disebut oleh Sumner sebagai konsep Folkways. Nah, Folkways ini sederhananya adalah sebuah negosiasi antara kepentingan orang yang berbeda-beda, dan lalu kemudian melahirkan sebuah kepentingan bersama, dan kemudian disimpan atau kemudian dijadikan sebagai sebuah aturan yang menjadi standar milik bersama yang disebut dengan Folkways. Nah, artinya Folkways ini adalah bagian dari proses negosiasi antara kepentingan-kepentingan individu
bagaimana agar kepentingan individu itu terpenuhi sekaligus pada sisi yang lain bisa hidup secara bersamaan. Karena jika setiap individu kemudian memainkan keinginannya semau gue, maka dia akan melahirkan konflik-konflik yang sangat terbuka. Nah, dalam bentuk nyatanya, Folkways ini bisa berupa sebuah kebiasaan. Misalnya, kalau kita menginginkan satu pemenuhan terhadap kebutuhan diri kita, misalnya kita mau makan, maka kalau kita mau makan, kalau kita memenuhi keinginan yang bersifatnya egois, maka kita bisa saja mengambil barang yang tergeletak begitu saja atau punya orang lain. Ada pohon berbuah, kemudian kita ingin dan kita ambil. Nah, itu sifatnya adalah egois. Tetapi kita harus menghargai juga ada kepentingan orang lain, misalnya yang memiliki pohon tadi, maka kita akan bernegosiasi kepentingan kita dengan kepentingan orang lain. Maka muncullah sebuah aturan, sebuah kebiasaan dalam masyarakat yang diantaranya disebut sebagai Folkways. Nah, karena itu Folkways ini adalah sebuah medium di mana kepentingan-kepentingan pribadi kemudian bernegosiasi dengan kepentingan orang lain. Dan dalam hal ini ada dua aspek. Yang pertama ada yang sisi egoisme, yaitu bagaimana kepentingan-kepentingan yang sifatnya personal itu diungkapkan untuk dipenuhi, tetapi pada sisi yang lain ada yang sifatnya altruisme. Altruisme itu adalah pengorbanan dari kepentingan diri pribadi untuk menghargai kepentingan orang lain. Nah, masyarakat itu bisa muncul, bisa tetap ada karena ada Folkways tadi, yaitu bagaimana masing-masing individu itu bernegosiasi dengan kepentingan orang lain. Kalau setiap individu kemudian bersikukuh dengan kepentingannya, maka tidak akan terbentuk yang namanya masyarakat. Baik, jadi Folkways yang pertama bentuknya bisa jadi adalah sebuah kebiasaan. Misalnya kalau kita melakukan bertemu dengan orang yang lebih senior, lebih tua umurnya, maka kita memiliki sebuah kebiasaan menghormatinya, misalnya itu adalah kebiasaan. Nah, dari kebiasaan itu bisa bergeser kemudian menjadi adat istiadat. Tentu saja ketika berubah dari kebiasaan ke adat istiadat, nanti ada bentuk-bentuk sanksi yang bersifatnya sosial. Jadi siapa saja yang tidak mengikuti adat yang ada dalam sebuah masyarakat, dia akan dikucilkan oleh masyarakat tersebut. Dalam ilustrasi di bagian awal saya menyebutkan misalnya bagaimana kalau kita melihat orang yang berperilaku seenaknya. Misalnya mengambil barang punya orang lain. Nah, itu berarti dia melanggar yang namanya Folkways. Yang ketiga yang masuk dalam Folkways adalah norma, atau dalam bahasa yang lainnya disebut sebagai mores. Nah, norma ini tentu levelnya lebih tinggi lagi dari kebiasaan, kemudian ke adat istiadat, lalu ke norma. Norma sudah ada sanksi dan juga penghargaan. Jadi kalau seseorang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma dalam masyarakat, nanti akan ada sanksi yang diberikan oleh masyarakat tersebut. Yang keempat, Folkways ini levelnya menjadi naik lagi yang namanya hukum. Bisa jadi dalam hukum positif, di mana di situ sudah ada sanksi yang jauh lebih formal, jauh lebih strict dan jauh lebih kuat dalam hal memberikan sanksi pada orang-orang yang melanggar aturan dalam sebuah masyarakat. Nah, inilah yang ingin dijelaskan oleh Sumner dalam kehidupan bermasyarakat itu terbentuk karena adanya Folkways. Nah, Folkways ini terbentuk karena ada yang namanya kerjasama antagonis atau antagonistic cooperation. Jadi kepentingan-kepentingan orang itu adalah satu kenyataan yang antagonis, tetapi mereka melakukan kerjasama dan kemudian bernegosiasi dengan kepentingan yang lain, maka disebut sebagai antagonistic cooperation. Ini adalah kontribusi teoritis dari Sumner. Lalu bentuk dari Folkways ini nanti akan terlihat dari berbagai macam kebiasaan, berbagai macam adat yang ada dalam masyarakat di seluruh dunia. Maka setiap masyarakat nanti akan memunculkan kebiasaannya, akan memunculkan adat istiadatnya, akan membentuk normanya masing-masing, kemudian juga akan ada hukumnya masing-masing. Karena itu kemudian Folkways ini secara tidak langsung juga akan membentuk sebuah kelompok sosial yang eksklusif. Jadi misalnya orang Sunda yang hidup dalam satu lingkungan tertentu, mereka memunculkan adat istiadatnya sendiri, normanya sendiri, dan norma tersebut disebut sebagai Folkways, sebagai media bagaimana cara mereka hidup bersama. Nah, itu bagi kelompok orang Sunda sendiri dianggap sebagai kebiasaan, adat istiadat, dan hukum yang terbaik
bagi masyarakatnya. Nah, ketika dihadapkan dengan kelompok masyarakat yang lain yang juga memiliki Folkwae-nya sendiri, maka di situ akan terbentuk sebuah identitas yang disebut dalam teorinya Sumner sebagai in-group dan out-group. Jadi mereka yang ada dalam Folkwae tertentu, misalnya saya orang Sunda, itu akan menyebutkan diri saya dengan teman-teman yang Sunda lain sebagai in-group yang hidup dalam Folkwae Sunda. Nah, yang lain di luar Sunda itu disebut sebagai out-group dan mereka memiliki Folkwae-nya tersendiri. Nah, naluri dari kelompok dan manusia itu akan menganggap bahwa Folkwae-nya yang dia miliki itu adalah merupakan Folkwae yang terbaik, yang lebih bagus dari Folkwae yang lain. Nah, dari situ kemudian ada salah satu terminologi yang dikemukakan oleh Sumner ini terkait dengan kecenderungan orang untuk menganggap kelompoknya sebagai kelompok terbaik. Inilah konsep yang dikenal sebagai konsep etnosentrisme, yaitu perasaan yang mengagungkan, menganggap bahwa kelompoknya sebagai kelompok yang terbaik dibanding kelompok yang lain. Nah, dari konsep in-group dan out-group inilah yang kemudian ingin dijelaskan juga oleh Sumner bahwa karena Folkwae ini sifatnya adalah konstruksi dari masyarakat, dari kebudayaan, maka sifatnya tidak tetap atau tidak stable, tetapi akan berubah dari waktu ke waktu. Nah, inilah yang kemudian juga menjadi salah satu kontribusi teoritis dari Graham Sumner, bahwa teori yang dikemukakan oleh Sumner sifatnya mengikuti bagi sebagian orang menyebut seperti Darwinisme sosial juga. Artinya bahwa Folkwae itu bisa berkembang, berevolusi pada satu kebudayaan yang lebih kuat. Nah, dengan adanya in-group dan out-group bisa dilihat bahwa satu tradisi tertentu akan bertahan, survival for the fittest, itu jika peradaban tersebut, adat istiadat tersebut menjadi adat istiadat yang terbaik. Peradaban mana yang sekarang bisa bertahan? Itu adalah peradaban yang memiliki kekuatan, memiliki kualitas, dan itu secara tidak langsung mirip dengan konsepsi yang disebut sebagai Darwinisme sosial. Demikian sobat semua, konsepsi teori dari Graham Sumner yang membicarakan tentang bagaimana cara hidup masing-masing individu kemudian dirubah menjadi hidup bersama dalam sebuah konsepsi yang disebut sebagai antagonistic cooperation atau kerjasama antagonistik, karena pada dasarnya semua orang punya kepentingan dan ingin memenuhi kepentingan tersebut tetapi dapat hidup bersama. Dan itu bisa terjadi karena ada sebuah konsep yang disebut oleh Sumner dengan Folkwae. Demikian, kalau ada pertanyaan sampaikan pada kolom komentar di bawah ini dan sampai jumpa.